Kaum kultural yang sering disebut juga dengan sosial budaya adalah istilah yang berkaitan dengan fakta sosial dan unsur sosial. Yang kedua istilah ini berarti kesamaan tradisi, kebiasaan, pola, dan serangkaian kepercayaan yang ada dalam suatu bentuk kelompok unsur sosial. Menurut I.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan yang bersifat kompleks. Keseluruhan tersebut meliputi kepercayaan, kesusilaan, adat, istiadat, hukum, seni, kesanggupan, dan juga semua kebiasaan yang dipelajari oleh manusia yang merupakan bagian dari suatu masyarakat. Berpendapat bahwa arti dari kata sosial adalah sesuatu yang dapat dicapai, dihasilkan, serta ditetapkan dalam proses interaksi sehari-hari antara warga suatu negara dan pemerintahnya. Menurut Linton, budaya adalah sikap, pola, beserta pengetahuan yang merupakan kebiasaan yang dilakukan yang didapatkan melalui diwariskan oleh suatu anggota masyarakat tersebut secara keseluruhan. Adapun ancaman-ancaman di bidang sosial budaya, yaitu ancaman dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri yang pertama kemiskinan, yang kedua keterbelakangan. Hai Tika. Hai Wulan. Kamu sekarang gimana nih? Aku sekarang nyari kerja. Kamu gimana? Aku kuliah. Kamu nggak kuliah? Enggak. Kenapa? Biasalah masalah ekonomi. Oh gitu ya, semangat. Iya, kamu juga. Duluan ya. Yang ketiga ketidakadilan. Aku juga ngerti deh. Itu kayaknya teman sekolah aku, coba nanya deh. Siapa tahu mana. Nanya nggak ya? Tanya aja deh. Permisi. Kalian Ya. teman satu kelas aku ya? Iya. Aku Kenapa? boleh nanya nggak? Mau nanya apa? Soal mata pelajaran yang tadi. Boleh. Ini mana? Tuh, udah ngerti belum? Udah. Makasih ya. Iya. Aku ada urusan mau pulang duluan. Iya. Si dia yang tadi anak baru ya? Sok-sokan banget, baru juga di sini. Udah Iya. minta tanya gini gitu. Udah tahu tuh. Belum tahu ya kita siapa? Iya, belum tahu dia kita siapa. Dan yang keempat adalah melunturnya nilai-nilai budaya Indonesia dan lain-lain. Hai. Apa kabar? Hal-hal tersebut dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia, antara lain yang pertama separatisme, yang kedua terorisme, yang ketiga kekerasan, dan yang terakhir adalah bencana akibat perbuatan manusia. Adapun ancaman dari luar negeri yaitu yang pertama munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Mau nanya teh? Boleh. Teteh lebih milih roti bakar atau pizza? Pizza sih. Kenapa teh? Soalnya apa ya? Aku nggak terlalu suka yang manis-manis, tapi kan manis-manis juga kan. Terus kalau misalnya pizza lebih enak aja gitu. Teteh, makasih teh. Mau nanya teh? Teteh lebih milih rujak atau salad? Salad. Kenapa teh? Karena gimana ya? Rasanya lebih apa ya? Lebih enak aja. Oh. Makasih teh. Kang boleh nanya nggak? Apa? Enggak. Boleh. Akang milih martabak atau kebab? Pilih kebab Kenapa kan? karena kebab itu lebih enak. Terus kan kebetulan saya vegetarian, jadi kebab itu banyak sayuran, jadi aku suka kebab. Gitu ya Kang? Oh, Iya. Makasih ya Kang ya. Sama-sama. Akang lebih milih sushi atau lontong? Kenapa Kang? Lebih fresh, lebih enak. Makasih Kang. Tanya, boleh. Teteh lebih milih Indomie atau ramen? Milih ramen. Kenapa? Soalnya lebih enak, terus juga lebih modern. Ya, terima kasih teh. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Kamu ngapain diem di sini? Ngotor-ngotorin taman saya aja. Ngapain? Sana pergi.
Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Hai Len, apa kabar? Gimana nih sekolahnya? Baik, kamu gimana? Baik, alhamdulillah. BTW batik kamu masih kayak gini, masih kelihatan jadul gitu. Iya, kenapa emang? Enggak apa-apa kok, cuma lihat dong seragam aku, kelihatan lebih modern. Ini kan batik khas dari Indonesia, emang kenapa? Selanjutnya, yaitu semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Aduh, capek nih. Bentar dong, bawel amat. Bentar lagi nih. Yang terakhir yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Cuma minum doang. Adapun cara mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, yang pertama, berpegang teguh pada ideologi Pancasila, yang kedua, membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun, yang ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan dan membina pengangguran agar dapat berkompetisi. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta tanah air atau patriotisme. Yang kelima, memberantas peredaran obat terlarang dan miras. Yang keenam, memblokir situs-situs pornografi. Yang ketujuh, menggunakan produk-produk dalam negeri Indonesia. Yang kedelapan, melakukan pagelaran budaya di Indonesia. Dan yang terakhir, menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Kesimpulannya adalah ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya merupakan keharusan. Hal ini dikarenakan bidang sosial budaya merupakan jati diri bangsa. Jika sudah hilang, maka akan mudah tergantikan oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya ini adalah dengan mengembangkan bela negara. Dengan terwujudnya bela negara ini, maka bangsa Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang kuat, sekalipun dengan adanya budaya asing yang sangat cepat masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia melalui teknologi, kita masih bisa mengatasinya jika menerapkan sikap bela negara. Sekian, terima kasih.